Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan kesadaran bahwa anugerah Tuhan sempurna dalam hidup kita, mari kita menghampiri tahta Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa hormat, mari kita beribadah kepadanya. Jemaat sekalian dipersilakan untuk berdiri, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Ibadah pada pagi hari ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan meskipun di masa-masa sulit saat ini, Tuhan juga masih memimpin hidup kita semua, boleh memasuki awal bulan September. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan bertanggapan kita diambil dari KPPK nomor 50 halaman 737. Mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini,
sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau yang telah menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami boleh menaikkan pujian, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan. Bapa, kami juga menyadari Tuhan, kami juga tidak luput dari segala kesalahan dan setiap pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik itu melalui tutur kata kami, tingkah laku, pikiran, ucapan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan, saat ini Tuhan kami tetap boleh layak untuk menyembah dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah mati atas kayu salib untuk menggantikan kita, yang menebus kita orang berdosa. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantikanku. KPPK 173, disalib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku. Menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia yang telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Tak dapat
salib ku melihat Hang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus telah selamatkan kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Yesus selamatkanmu, KPPK 367. Ku dengar suara gemar, Yesus selamatkanmu, kabarkan menginjilnya, Yesus selamatkanmu, kabarkan pada mereka tentang keselamatannya, bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu. Kabarkan warta surga, Yesus selamatkanmu, ada orang berdosa, Yesus selamatkanmu. Bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra, bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu. Kabarkan selamatannya, Yesus selamatkanmu, bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu, bersorak dan pujilah, anugerahnya besarlah, inilah kidung yang menang, Yesus selamatkanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan biar seluruh doa syafaat kita ini hanya kehendak Tuhan yang jadi. KPPK nomor 248, kehendakmu, oh genapkanlah. Kehendakmu, oh genapkanlah, ku tanah liat kau penjuna, bentuklah aku seturutmu, ku mau menunggu pimpinanmu. Kehendakmu, oh genapkanlah, tilik hatiku sucikanlah, di hadapanmu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendakmu, oh genapkanlah, pimpinlah aku seturutmu, penuhi aku dengan rohmu, tinggallah selalu di hatiku. Pokok doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur untuk berita Injil yang telah kita dengar, sehingga dengan bantuan karya Roh Kudus kita mampu meresponinya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, berdoa agar kita sebagai murid Kristus diberi dorongan untuk memberitakan Injil kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang sekitar kita.
Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau sebab Engkau begitu baik. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menebus segala dosa kami, sehingga Tuhan kami boleh datang kepada Engkau. Kirimlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa untuk selalu mengingatkan kami, untuk selalu dan selalu dapat memberitakan kasih-Mu, terlebih ya Tuhan kepada orang-orang yang ada sekitar kita, yang terlebih Tuhan untuk yang masih ada di keluarga kita masing-masing, maupun teman-teman, sahabat-sahabat kami, juga ada saudara-saudara yang sekitar kita, sehingga Tuhan bukan hanya kami saja Tuhan, atau kita saja yang dapat menerima kabar baik ini, mereka juga boleh menerima kabar baik, sehingga juga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk para misionaris dalam dan luar negeri agar terus dipelihara Tuhan serta tekun setia untuk mengabarkan Injil. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk suku-suku yang terabaikan di Indonesia agar Injil juga bisa masuk dan banyak orang percaya kepada Yesus. Mari kita sama-sama buka suara kita dan kita berdoa. Bapa, kami juga saat ini berdoa ya Tuhan untuk para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang mereka saat ini berjuang di garis depan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, daerah-daerah yang masih dalam kondisi banyak penderitaan, maupun daerah-daerah yang masih tertutup oleh Injil-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan tetap menolong mereka untuk dapat memberitakan Injil-Mu, berikan mereka kesanggupan dan kemampuan, dan juga Tuhan tetap menopang mereka dalam kesehatan. Juga Tuhan tolong setiap keluarga mereka agar tetap percaya untuk dapat mengandalkan Tuhan, sehingga dapat memberitakan Injil-Mu dengan baik. Dan juga Tuhan kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang masih banyak suku-suku yang ada di Indonesia yang sangat terabaikan, belum dijangkau oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan juga tolong setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah yang saat ini juga untuk melayani setiap suku-suku. Tuhan juga tetap menolong mereka, berikan mereka hikmat dan akal budi, kesanggupan dan kemampuan, juga kesehatan, sehingga Tuhan mereka juga dapat memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah suku-suku yang masih terabaikan ini. Tuhan juga pakai seluruh teknologi yang ada Tuhan, seluruh alat perlengkapannya Tuhan yang hendak Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga melalui peralatan saat ini Tuhan, baik melalui televisi, multimedia dan audio, juga seluruh traktat-traktat yang dapat disebarkan Tuhan berkati, sehingga memakai alat ini sebagai salah satu alat untuk mengembangkan karya-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami yang jauh dari persempurna, namun kami percaya Tuhan sempurnakan doa kami dan Tuhan menjawab sesuai waktu Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Untuk persembahan yang kita jalankan seperti yang biasanya, dari baris pertama dan baris ketiga akan maju duluan, setelah itu disambung oleh baris kedua dan baris keempat. Dan mereka yang ada di belakang juga seperti belakang juga bisa, persembahannya ada di belakang. Mari kita menaikkan sebuah pujian, berkumandanglah
suara dari seberang, kirimlah terangmu. KPPK 369. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Keharapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terangmu. Katakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Doa persembahan kami minta kesediaan Ibu Linda untuk memimpin kita. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, karena sungguh besar kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Teristimewa Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Mari Tuhan Kau berkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran karya Tuhan, sehingga Tuhan melalui persembahan ini nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berkati, pakai setiap majelis diberikan hikmat sehingga mereka dapat mengelola keuangan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk isi kebenaran firman Tuhan. Bahwa Alkitab adalah sungguh benar, apa yang telah difirmankan pasti terjadi. Ku tahu Alkitab sungguh benar, PPK nomor 82. Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu hikayat Kristus benar, kelahirannya ajaib, dari kematiannya bangkit dan akan datang kembali. Ya tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab memberi damai dan tetap di hatiku. Tiap hari ku dipuaskannya dan menang atas dosa. Ya tahu, ku tahu
Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Kami persilakan penginjil Sultan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nah gitu ya, semangat ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan. Kami bersyukur melihat seluruh cara Tuhan memelihara kami, memelihara hidup kami di dalam keseharian kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan yang memelihara iman kami, seperti tanaman yang terus disiram oleh kebenaran firman-Mu, disiram oleh puji-pujian, disiram oleh seluruh kebersamaan persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, sehingga ketika kami percaya, kami benar-benar merasakan seluruh kehadiran Tuhan, bahkan juga kebersamaan dengan saudara seiman yang membangunkan kehidupan rohani kami. Oh Tuhan, inilah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu, yang akan diuraikan. Tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, supaya sungguh waktu ini adalah waktu yang kami sadari sebagai waktu yang berharga, sehingga kami semua menyediakan hati dan seluruh hidup kami untuk diubahkan dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami terus memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menopang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema saat ini adalah tema yang penuh dengan pergumulan tentunya. Karena tema saat ini adalah tema yang termasuk melihat situasi di mana ada sesuatu yang terlupakan. Ya, kalau melupakan sesuatu itu tentunya ada hal yang kita ini rasa agak was-was gitu ya ketika kita melupakannya. Ketika kita melupakannya bukan hanya agak ada yang kurang, tetapi ada yang berjalan aneh. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, saudara, di dalam kondisi kita lupakan hal ini, saudara, kita akan kehilangan satu hal-hal atau kita kehilangan seluruh nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lupakan? Pemuritan. Saudara, ini sesuatu yang dilupakan ternyata oleh banyak orang Kristen, oleh banyak gereja. Karena apa, saudara? Karena pemuritan ini kurang menarik. Ya, pemuritan ini kurang menarik. Pemuritan ini membutuhkan usaha yang jauh lebih banyak. Pemuritan ini butuh sesuatu yang repot, saudara. Pemuritan itu tidak praktis. Nanti saya akan jelaskan perbedaan-perbedaannya ya. Pemuritan ini sesuatu yang memang lebih enak kalau kita itu melakukan sesuatu yang kita lakukan setiap hari, yang selama ini yang kita lakukan, yaitu apa? Melupakan pemuritan. Yang dilakukan gereja apa? Yang dilakukan gereja biasanya lebih senang acara-acara kebersamaan yang kumpul, sepertinya rame gitu ya. Pemuritan enggak bisa seperti itu, saudara. Enggak bisa rame banyak gitu, enggak bisa. Karena pemuritan itu harus membimbing pribadi demi pribadi. Maka kalau seumpama satu orang menghadapi 40 orang, itu itu pasti kewalahan gitu ya. Mengecek pertumbuhan kerohaniannya, mengecek semuanya, pasti kewalahan. Maka gereja lebih pilih mana? Lebih pilih banyak orang dikumpulin, praktis, lalu kita ngobrol sama-sama, sharing sama-sama, lalu kita senang-senang sama-sama, dan itu yang terjadi dari hari ke hari. Saya mengamati di dalam kehidupan kekristenan saya selama saya usia sekarang ini, ya, sampai 17 tahun sekarang ini ya. 37 tahun saya amati di dalam gereja, sama loh. Yang saya amati memang benar, pola ini, pola yang terlupakan. Saya juga mengamati di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Saya sendiri contohnya. Saya lebih senang kehidupan pola saya. Karena apa? Pola saya adalah pola yang sudah terbagi-bagi.
Istri bagiannya apa, suami bagiannya apa, anak bagiannya apa. Pokoknya semuanya itu berjalan sesuai dengan rule ini, saudara. Maka keluarga itu kayaknya sudah aman, gak ada masalah. Tetapi coba bayangkan ketika keluarga meninggalkan pola ini, pola pemuritan ini, maka di sana tidak ada sesuatu yang dibagikan kepada anak-anak selain apa? Selain sibuk dengan rutinitas. Ya, bapak-bapak ribut dengan pekerjaan, ibu-ibu sibuk juga pekerjaan, anak-anak sibuk dengan sekolah. Tidak ada yang namanya pola pemuritan atau sharing kehidupan, sharing iman di dalam kehidupan. Sedikit waktunya. Maka ketemu di rumah hanya ketemu apa? Ketemu waktu makan, ketemu waktu tidur. Ya, lalu setelah ini pergi semuanya. Saudara, coba bayangkan, pada saat pola ini dilupakan, atau pada saat pola ini digantikan dengan sesuatu hal-hal yang memang kita anggap ya sudah enak seperti ini gitu ya, maka saudara, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Pada saat sharing iman, sharing kehidupan kepada orang-orang tertentu lebih intens, lebih mendalam untuk membangun dia bertumbuh di dalam Tuhan, itu kita tinggalkan baik kepada anak maupun di dalam gereja. Maka yang terjadi perlahan-lahan gereja akan menghadapi problem. Problemnya apa? Problem tidak bisa menghadapi problem. Ya, ini agak bingung ya. Menghadapi masalah karena tidak bisa menghadapi masalah. Saudara sekalian, mengapa saya mengatakan demikian? Itu berdasarkan teks firman Tuhan yang ingin kita sama-sama renungkan bersama-sama, di mana gereja di zaman mula-mula yang memegang teguh tradisi pemuritan telah menghadapi satu pergumulan yang hebat, pergumulan yang besar, tetapi gereja masih tetap berdiri. Bukan hanya gereja, tetapi keluarga juga masih tetap berdiri. Keluarga orang-orang percaya masih bisa menghadapinya. Saudara, mari kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan 2 Timotius pasal yang kedua, saudara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan 2 ya. Ini nanti kita akan bisa melihat perbedaannya. Saya akan membacakannya bagi saudara semua. Saudara boleh menyimaknya di dalam Alkitab saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pesan yang singkat dari ayat 1 dan ayat 2 ini bukan sekedar pesan begitu saja, tetapi ada latar belakangnya. Nah, pada saat itu Paulus ketika menulis bagian ini, saudara, Paulus itu menulis di sisa-sisa hidupnya, karena pada waktu itu Paulus sedang di dalam kondisi di penjara, dan pemenjaraan yang kedua sangat jauh berbeda daripada pemenjaraan yang pertama. Kapan pemenjaraan pertama? Pemenjaraan pertama itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul, di mana nanti dia di penjara naik banding, di penjara naik banding, sampai pada Kisah Rasul pasal terakhir, itu pemenjaraan pertama. Tetapi pemenjaraan yang kedua memang tidak dicatat di sana, tetapi tersurat atau tersirat di dalam surat-surat penggembalaannya, terlebih di dalam 2 Timotius ini. 2 Timotius ini Paulus memang berada di dalam kondisi yang sangat sulit, dan dia memang sudah siap menghadapi hukuman mati. Dan memang benar, pemenjaraan kedua berakhir dengan hukuman mati. Saudara sekalian, bukan hanya itu, saudara. Semakin ke arah sini, semakin ke arah 2 Timotius ini, saudara, penganiayaan atau desakan-desakan baik dari kelompok Romawi, pemerintahan Romawi, maupun dari kelompok Yahudi semakin berat dirasa.
Banyak orang-orang Kristen kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama meninggalkan Paulus. Saudara, meninggalkan Paulus bukan berarti mau meninggalkan Paulus begitu saja. Tetapi itu adalah satu keputusan hidup di mana mereka sudah tidak mau lagi ikuti apa yang memang Paulus ajarkan. Yang kedua, ada 2 tokoh penting di dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang juga meninggalkan Paulus. Lalu ada lagi yang terakhir yaitu Demas, juga meninggalkan Paulus. Saudara, ini adalah sesuatu yang cukup menggentingkan, saudara. Oke, kita abaikan dulu perasaan Paulus. Tetapi kita coba mulai bertanya-tanya, loh kenapa ada orang-orang di Asia meninggalkan Paulus? Ada 3 orang penting meninggalkan Paulus. Karena ada tekanan yang begitu rupa. Gereja berdiri menjadi institusi yang tidak mudah. Semudah kita saat ini. Kita sekarang ini mudah. Tapi pada saat itu tidak mudah. Pergumulan saat itu bukanlah pergumulan dari penganiayaan saja, tetapi dari kelompok-kelompok pengajar-pengajar sesat. Saudara, kelompok pengajar sesat ini dikatakan sesat karena apa? Karena mereka menyimpangkan pengajaran-pengajaran Kristen kepada pengajaran-pengajaran yang lain. Mereka menulis kitab-kitab, diberi nama-nama yang mirip dengan tokoh-tokoh para rasul, tokoh-tokoh orang-orang Kristen yang terkenal. Supaya apa? Supaya kitab-kitab ajaran mereka dibaca oleh orang Kristen, dan orang Kristen menjadi kacau balau. Pengajaran apa itu? Pengajaran Gnostik. Saudara, intinya pengajaran Gnostik adalah pengajaran yang memang percaya Yesus. Yang Gnostik mereka ini percaya Yesus, percaya ada Tuhan, tetapi untuk berinteraksi, untuk mengenal, gak butuh berita dari para rasul, gak butuh firman, gak butuh. Butuhnya apa? Duduk diam, langsung dengar. Secara praktis, pengajaran Gnostik itu ingin mengajarkan kekristenan secara mistis. Bagaimana engkau mengenal Yesus? Ya engkau berdoa saja, nanti dia akan berbicara kepadamu. Engkau berdoa saja, nanti dia akan memperlihatkan dirinya kepadamu, dan itulah Yesus. Itulah pengenalan yang jauh lebih dekat daripada membaca. Saudara, bayangkan kalau kita sendiri saat ini aja membaca lebih sulit. Kita lebih senangnya apa? Tuhan, tolong Tuhan, berbicaralah langsung kepadaku. Itu kan kayaknya lebih dekat gitu ya, lebih benar gitu kayaknya ya. Saudara, itu menjadi pengajaran-pengajaran yang ada. Belum lagi pengajaran-pengajaran dari Yudaisme yang ingin membawa kembali. Loh, iman kepada Yesus tidak cukup, harus kembali kepada pengajaran-pengajaran Taurat supaya kamu memang diselamatkan. Saudara, ini tidak mudah. Mungkin masalah-masalah di gereja saat ini tidak seberat masalah pada waktu itu. Perpecahan iya, perselisihan iya, beda pendapat iya. Tetapi coba perhatikan, gereja yang memegang teguh tradisi pemuritan. Ya, saya katakan tradisi karena apa? Karena pemuritan itu sudah dilakukan sejak zaman Perjanjian Lama, lalu diteruskan terus-menerus bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mengerjakan atau menerapkan pola pemuritan, mengambil sedikit-dikitnya orang untuk dia bentuk, dia bina, dia lengkapi sehingga sedikit-dikitnya orang itu nanti akan berkembang menjangkau dikit lagi, tapi menyebar. Kenapa Tuhan Yesus nggak suka KKR seperti itu? Catatan-catatan di dalam Injil bukan berarti nggak suka ya, maafkan. Tuhan Yesus lebih fokus kepada siapa? 12 orang. 12 orang lebih fokus lagi kepada berapa orang? 3 orang. Jadi di antara 12 ada 3 orang yang paling dekat dengan Yesus. Loh, ini pola apa? Pola pemuritan.
Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk berbicara kepada banyak orang selesai. Berbicara kepada banyak orang selesai. Tidak. Tapi dia fokus kepada sedikit orang. Dia bentuk. Dia sharing iman. Dia sharing hidup. Dia sharing semuanya kebenaran. Maka saudara, kalau kita membaca kitab-kitab tulisan para rasul berikutnya, setelah kisah para rasul, kita melihat seluruh kaitan-kaitan hidup dihubungkan dengan Yesus. Cara Yesus menghadapi, bagaimana hatinya Yesus dikaitkan. Kenapa? Inilah hasil dari pemuritan. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, pemuritan yang terjadi pada waktu itu menghasilkan satu orang pemuda yang hebat, luar biasa. Siapa dia? Timotius. Saudara, berbicara anak muda itu berbicara banyak maunya. Mau senang-senang, ya kan? Mau seperti yang dia mau, idealis kan, maunya seperti yang dia mau. Mau ini, mau itu. Agak susah gitu ya untuk diarahkan, agak susah. Karena apa? Karena dia sudah merasa pribadi yang dewasa gitu ya. Agak susah. Tetapi saudara, kalau kita berbicara dengan Timotius, saudara, Timotius ini sangat berbeda. Lahir dari keluarga pernikahan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Tetapi begitu Timotius itu dibentuk di dalam pola pemuritan, dia menjadi pemimpin muda di dalam gereja yang berintegritas, punya kemampuan teologi yang bisa menguliti pengajaran-pengajaran palsu, punya keteladanan hidup yang bisa dijadikan teladan bagi orang-orang yang sudah dewasa. Saudara, kalau saudara lihat figur seperti ini, saudara, bukankah ini luar biasa? Ya, Timotius jauh lebih muda dari saya. Dia sudah dipercayakan untuk membina atau menggembalakan suatu gereja yang penuh dengan masalah. Katakanlah Efesus. Banyak masalah di sana. Tapi dia diutus di sana. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka hasil dari pemuritan ini adalah pemuda yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa yang siap dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam ayat pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya pernah membawakan khotbah tentang senjata atau perlengkapan senjata rohani. Mungkin waktu itu kurang terlalu jelas. Tetapi pada prinsipnya sama. Kekuatan untuk menghadapi peperangan rohani adalah kekuatan bukan dari diri kita, bukan dari memotivasi diri, bukan dari berpikir positif, tetapi kekuatan yang didapat dari Tuhan kita pakai. Apa aja itu? Janjinya, anugerahnya, lalu seluruh berkat-berkatnya. Kita menjadikan satu dasar untuk kita bisa teguh. Dan di dalam bagian ini hal yang sama. Timotius dikatakan di dalam bagian ini, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan dalam Kristus Yesus, itu bukan sesuatu yang baru, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah dialami oleh Timotius. Tetapi di saat gereja genting, di saat gereja krisis, engkau harus kuat. Diingatkan sekali lagi, kekuatannya di mana? Kristus Yesus. Apa yang didapatkan di sana? Mari kita akan melihat Bapak Ibu di dalam 11, 12, 13. Pasal 2. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Lalu 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah kekuatannya, yaitu apa? Konsep, prinsip, janji, dan kebenaran. Sehingga apa? Sehingga Timotius tidak menjadi orang yang malu terhadap Injil seperti yang dilakukan oleh Demas yang mencari kenyamanan, atau di dalam 2 tokoh ya, Figelus, dan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama.
ya, 2 tokoh pemimpin itu, atau kebanyakan orang-orang di Asia. Tetapi dia tetap teguh, dia tetap berani berdiri. Karena apa? Kalau aku menderita bersama-sama dengan dia, ada janji yang jauh lebih manis daripada aku menyangkal dia. Karena apa? Ujungnya adalah penderitaan. Saudara, konsep-konsep yang seperti ini didapat dari mana? Apakah baru kenal itu? Apakah Timotius baru baca sehingga dia baru tahu? Tidak. Tetapi Timotius sudah mendengar itu. Saudara, di dalam pasal pertama, Paulus bersyukur karena Timotius pribadi pemuda yang memiliki iman yang tulus, ikhlas, percaya Yesus bukan karena apa-apa. Kok bisa? Sehingga ini tahu ya, jadi bukan asing. Kok bisa? 2 orang wanita memuridkannya. Siapa dia? Neneknya sama mamanya. Keluarga yang memuridkan. Oh, papanya di mana? Papanya kemungkinan besar belum percaya. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dari neneknya, dari mamanya yang sharing iman, sharing kehidupan, bagaimana dia menjadi orang percaya yang hidup di dunia ini, lahirlah Timotius yang bertumbuh memiliki iman yang tulus. Saudara, kadang-kadang kita itu sharing iman itu seperti apa? Bukan konsep, bukan macam pengajaran-pengajaran, tetapi hidup. Saudara, dalam hal apa? Dalam seluruh hal. Dalam perkataan, ada kaitan dengan iman? Ya. Saudara, ketika konsep hidup iman di dalam seluruh hidup lalu dibagikan kepada sang Timotius ini, maka semuanya itu berpancar dari iman. Saya paling suka dengan bersekutu dengan keluarga, ya, dengan anak-anak, dengan istri. Ya, karena pada saat itu kita bisa cerita-cerita, kita bisa baca Alkitab sama-sama, saya bisa memberikan pengajaran-pengajaran, saya bisa ngomongin apa yang terjadi di sekolahnya, apa yang dia rasakan, mungkin dia rasa marah atau apa, mungkin siangnya kami pernah selisih gitu ya, maksudnya saya menjadi marah sama dia karena ada hal-hal kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan juga saya bisa sharing tentang apa? Tentang jaminan iman bagi orang yang terus percaya di dalam Kristus. Saya sharing itu, saya sempatkan itu. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah saya sangat menikmati di dalam apa? Saya mendoakan anak-anak yang kecil, didoakan supaya bertumbuh ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang besar apa? Mengenal Kristus. Itu menjadi komunikasi yang hidup bagi saya, saudara. Komunikasi yang membuat dia bisa mengerti sampai dia bisa berpikiran, kasihan ya, kita harus mendoakan dia supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bandingkan apa yang dikatakan anak saya dengan saya sendiri pada waktu seusia dengan dia, jauh berbeda. Karena apa? Pola pemuritan tidak saya dapatkan di keluarga. Di keluarga saya semua sabar sibuk, kerja dan ini dan semuanya itu, saudara. Sharing iman tentang apa? Tentang persekutuan. Tidak saya rasa. Yang saya rasa hanya cukup apa? Ayo berdoa dulu sebelum tidur. Kalau pas mimpi buruk, anak-anak kan mimpi buruk ya. Wah gitu ya, gitu bangun-bangun. Oh kamu nggak berdoa sih, ya gitu. Kadang-kadang kayak gitu aja gitu, cukup. Tapi kurang mendalam, saudara. Kita sering dengar perkataan-perkataan orang tua yang mengeluh, kecewa, lalu kata-kata yang benar-benar tidak membangun iman. Kata-kata yang ini terus masuk, keluar, masuk lagi gitu ya. Secara tidak sengaja atau secara tidak langsung orang tua memuridkan anak-anaknya serupa dengan dunia karena dia tidak menjaga hidupnya, tidak membagi imannya di dalam kehidupan, maka jadilah anaknya serupa dengan dunia. Ya, ini bahaya. Tapi begitu saya lakukan itu kepada anak, memang saya tidak berani mengklaim nanti anak saya seperti apa, tetapi paling tidak saya syukuri hari ini, saya syukuri di usia ini, dia bisa berdoa seperti itu, puji Tuhan. Ini saya mau berbagi bukan karena apa, tetapi ya inilah pola-pola pemuritan yang bisa dilakukan di rumah. Efektif, dan itu sangat berguna. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja.
Dalam hal nonton film, ya kita cerita, kita ngobrol. Dalam hal apa, pepergian kemana-mana, kita cerita, kita semua kan sharing life. Saya sendiri juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya Tuhan jaga seluruh yang keluar ini. Karena saya agak berat di dalam bagian ini, agak pergumulan juga gitu ya. Supaya keluar kata-kata yang membangun, keluar kata-kata yang benar-benar untuk Tuhan. Agak berat, tapi saya sebagai orang tua harus berusaha. Karena apa? Inilah pola pemuritan, kesempatan emas. Karena anak tidak lama bersama-sama dengan kita. Anak tidak lama kedekatannya dengan kita. Begitu kita lolos, kita lewatkan kesempatan ini, anak akan dimuridkan oleh dunia. Mengerikan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka ketika Paulus katakan jadilah kuat, dia sudah dimuridkan, maka Paulus itu membicarakan sesuatu yang sudah dimengerti. Yang kedua, Timotius itu juga dimuridkan oleh seorang tokoh yang terkenal, yaitu Paulus sendiri. Begitu Timotius melihat Paulus, Timotius itu ngikut kemana Paulus pergi. Pelayanan Paulus dia ikutin. Secara otomatis pengajaran-pengajaran di depan orang dan pengajaran-pengajaran Paulus secara pribadi itu didapat oleh Timotius. Maka Timotius itu begitu dekat dengan Paulus sampai-sampai dia disebut sebagai anak rohani. Itu bukan sekedar ngomong anak ya, tetapi karena kedekatan yang luar biasa ini saudara. Maka ketika Paulus menguatkan Timotius, bukan hanya janji ini, tapi engkau juga lihatlah aku. Saudara, di dalam nanti kita lihat di dalam pasal pertama, saudara akan melihat bagaimana Timotius dikuatkan supaya juga melihat Paulus. Hebat ya, sharing life ini ya, sharing kehidupan iman itu hebat. Pengaruhnya itu sampai segininya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang selanjutnya dia dimuridkan secara tidak terlalu intens, yaitu Onesiforus. Ya, di dalam bagian ini saudara, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-16 ada satu tokoh. Kalau yang tadi dua tokoh meninggalkan Paulus, lalu nanti Demas juga meninggalkan Paulus. Tapi ada satu orang yang tidak meninggalkan aku, yang terus-menerus mencukupi kebutuhanku, memperhatikanku, mencari aku, sekalipun mencari Paulus itu adalah kondisi yang berbahaya. Maka pada saat Timotius diingatkan, oh ya ini Onesiforus, maka dia itu secara tidak langsung diingatkan lagi oleh satu pola yang sama, pola pemuritan. Saudara, kadang pola pemuritan itu kalau sudah jadi itu ya, kalau sudah jadi, kalau belum jadi memang harus intens ya, harus sabar, dibimbing dan dibina. Tapi kalau sudah jadi, maka dia akan menjadi pribadi yang hari lepas hari itu isinya adalah perenungan. Dia bisa belajar dari firman, dia bisa belajar dari kehidupan, dia bisa langsung connect, langsung terhubung hatinya, langsung dia bisa terhubung dan bisa memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi teladan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena apa? Karena sudah connect. Dia menjadi pribadi yang rohaninya tidak bergantung kepada orang lain. Timotius tidak lagi seperti itu, artinya tidak harus seperti datang lagi Paulus, lalu datangi dia, lalu butuh lagi. Enggak, tapi dia diingatkan dikit aja, dia sudah bisa bertumbuh lagi. Saudara, seorang murid bukan berarti tidak pernah jatuh, pernah. Tetapi untuk menumbuhkan itu jauh lebih mudah. Diklik sedikit, dia itu bisa bertumbuh. Karena apa? Karena dia sudah grow up, sudah dewasa kerohaniannya, sehingga ketika dia mau bertumbuh itu gampang. Saudara, step-stepnya jauh lebih gampang. Puji Tuhan. Karena pemuritan, gereja yang memegang teguh pemuritan, muncul seorang pemuda yang luar biasa. Yang kedua, saudara, keuntungan dari pemuritan itu ada di dalam ayat yang kedua. Mari kita akan perhatikan di dalam ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa?
Di saat krisis masih memikirkan regenerasi. Apa bisa ya? Kan gitu ya kita mikirnya ya. Kalau kita sendiri saja di zaman sekarang ini mau bergereja, tapi di gereja itu penuh dengan persoalan, mau nggak? Mikir-mikir. Mau jadi diaken, tapi di dalam kondisi yang banyak persoalan, banyak tantangan, mikir nggak? Saya nggak jawab ya. Mungkin mikir. Mau jadi hamba Tuhan, mau masuk, dilihat, waduh permasalahannya berat, sudah give up saya enggak bisa ngatasi masalah ini di luar kekuatan saya. Mikir enggak? Mikir. Maka pada saat tidak terjadi solusi, ya harus ngapain di dalam gereja yang bermasalah? Harus melakukan apa? Harus diapakan gereja yang penuh dengan tantangan ini? Maka banyak pikirnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, ketika masa krisis dari gereja itu, kehilangan orang, kehilangan pemimpin, kehilangan semuanya saudara. Tetapi Timotius masih diarahkan untuk melakukan pola pemuritan. Dan itu bisa. Yaitu apa? Murid menghasilkan murid. Setelah dia dimuridkan oleh mamanya, neneknya, dia dimuridkan oleh Paulus, dia dengan seluruh limpahnya tidak boleh dinikmati sendiri. Dia harus membimbing orang lain. Supaya apa? Ada penerus. Ada yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Saudara, di dalam zaman krisis seperti itu mungkin akan sulit. Tetapi ketika Paulus memberitahu, ajarkanlah. Mari kita akan lihat di dalam bagian ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah. Terjemahan bebas, percayakanlah itu bukakan, singkapkan, berikan, ajarkan. Supaya apa? Supaya mereka juga meneruskan pemimpin di dalam gereja. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi pemuritan bukanlah tradisi seperti pengembangan atau pemupukan iman. Bukanlah satu macam seperti PA. Bukanlah satu macam seperti KTB atau seperti apa. Tetapi itu adalah satu proses di mana kita itu sengaja membimbing seseorang sampai menjadi orang yang memuridkan lagi. Kelemahan-kelemahan dari apa yang telah ada di dalam gereja dan semuanya adalah berhenti kepada pendengar. Itu pun kalau berhenti. Saya mau tanya, dari seluruh pengajaran-pengajaran yang saudara, Bapak Ibu pernah dengar di dalam gereja, berapa khotbah yang Bapak Ibu ingat? Wah, ingat lagi ya. 1, 2, 10. Ya, bagus kalau 10 ya mungkin ya. Atau 20 ya lebih bagus lagi. Tapi mungkin ada yang enggak sama sekali. Karena apa? Habis dari kegiatan pulang sudah hilang, sudah. Ada enggak? Ada. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang cukup menyedihkan. Ketika kita meninggalkan pola pemuritan. Saudara, siapkan diri kita, saudara, untuk memuridkan. Siapkan kehidupan iman kita untuk memuridkan. Siapkan diri kita, waktu kita, tenaga kita untuk fokus untuk membagikan iman kepada orang-orang terdekat kita. Dan bisa nanti di dalam kegiatan-kegiatan gereja, nanti kita bersama-sama ingin menerapkan pola pemuritan juga, kalau memang itu bisa terbentuk terlaksana dengan baik. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau sedikit sebenarnya ini pertanyaan yang terlambat, tetapi bagi saya tidak terlambat. Mungkin dari sepanjang saudara mendengar saya menguraikan firman Tuhan, saudara mulai bertanya, benar enggak? Benar enggak saya ini meninggalkan pola pemuritan? Saya rasa kok selama ini saya ini ya sudah melakukan sih. Nah, mari kita akan lihat saudara. Saudara, ketika saya menggumuli bagian ini, benar enggak kita sudah melupakan pola pemuritan? Mari saudara, coba kita menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, siapa orang
yang memiliki integritas bagi saudara, yang telah menularkan pengaruh-pengaruh imannya kepada saudara, sehingga saudara itu bertumbuh di dalam Tuhan dalam kedewasaan dan melayani. Ada enggak? Kalau belum ada berarti belum terjadi pemuritan. Kedua, siapa orang yang melihat saudara, melihat saya juga gitu ya, melihat saudara dan saya, lalu orang itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa oleh karena sharing iman gitu ya, sharing life, sharing kehidupan. Lalu dia bertumbuh di dalam Tuhan, lalu dia melayani Tuhan dan terinspirasi oleh kehidupan kita. Siapa? Kalau belum ada berarti kita melupakan. Kalau yang pertama belum ada berarti kita belum mengalami. Kalau yang kedua belum ada berarti kita memang benar-benar melupakan. Saudara, kalau kita memang benar-benar melupakan, betul-betul tantangan zaman ini adalah tantangan yang tidak bisa dipandang remeh. Saudara harus mengambil komitmen. Mungkin komitmen pertama sama seperti saya juga ambil, yaitu apa? Perlu dimuridkan. Seorang hamba Tuhan perlu dimuridkan? Ya, perlu dimuridkan. Siapa yang memuridkan, Pak? Ya orang-orang biasa dimuridkan. Loh Pak, nanti enggak malu Pak? Ya sedikit, ya katakanlah seperti itu ya, sedikit gitu ya. Tapi perlu, karena apa? Karena dia perlu dibentuk, dia tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa cermin, dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Maka perlu orang lain mementoring dia. Saudara juga perlu direnungkan, diambil, iya saya ini perlu nih, perlu dibentuk, perlu dibina secara khusus, perlu. Saudara ambil komitmen. Mungkin sekarang mungkin belum mendapatkan figurnya, ya karena terlalu banyak. Saudara mulai dari rumah, suami, istri saling mementoring. Orang tua, anak saling mementoring. Saya kira ini adalah langkah yang memang benar-benar bisa kita lakukan dan kita tidak berhenti kapan dan kapan. Ambil langkah sebelum kita terlalu lama berjalan di dalam pola yang melupakan pemuritan. Karena begitu terlambat kesempatannya, saudara tidak bisa berkata apa lagi. Karena untuk memulainya akan lebih sulit lagi. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang sudah meninggalkan imannya. Ada begitu banyak anak-anak muda yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa lagi orang tua melakukan apa-apa. Hopeless. Tidak bisa mengerjakan. Bagaimana anak ini bisa datang lagi kepada Tuhan? Saudara, jangan putus asa. Masih ada kesempatan sekalipun sulit, yaitu apa? Pemuritan. Bagikan iman saudara di dalam kehidupan yang nyata, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam persekutuan, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya kita semua ditolong Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan luar biasa di dalam pemuritan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami sadar betul akan krisis di tengah-tengah dan di antara kami. Baik itu yang menerpa orang-orang dewasa maupun yang dihadapi oleh anak-anak muda dan oleh anak-anak kami. Tuhan tolonglah supaya melalui bagian ini kami diberikan hati untuk berbagi, untuk saling mementoring, untuk kembali mengingat satu pola yang telah lama mungkin kami tinggalkan, yang telah lama kami tidak rasakan. Kami merindukan Tuhan, ada satu generasi-generasi yang muncul, generasi-generasi yang kuat di dalam Tuhan, sekalipun kami terus memandang kepada anugerah-Mu. Tetapi biarlah kami mengambil bagian kami, untuk kami bertanggung jawab, untuk mendidik, membina,
membagikan iman kami, sehingga muncul karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami, dan muncul pengajaran-pengajaran sesuai dengan firman keluar dari mulut perkataan kami. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja kami di Indonesia ini, atau dimanapun saja berada. Tuhan topanglah, Tuhan bawa kembali. Jikalau ada gereja-gereja yang sudah memulai pemuritan, kiranya mereka juga terbuka hati untuk bermurah hati berbagi berkat Tuhan, sehingga gereja-gereja yang lain boleh dibangunkan, boleh juga memiliki satu berkat dan sukacita di dalam perjalanan pola pemuritan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan untuk seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya kita boleh tetap setia untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada mereka yang belum percaya, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun hanya satu orang yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. KPPK nomor 245. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa walau hanya satu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dosologi, doa berkat Amin Song akan dipimpin oleh hambanya. Jemaat saya undang berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus menghendaki engkau menjadi murid-Nya yang sejati. Teruslah hidup bertekun setia di dalam pengajaran firman, sehingga engkau bertumbuh dan milikilah hasrat untuk membawa orang kepada Kristus untuk diselamatkan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati serta menopang hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Silahkan mengambil waktu teduh, selanjutnya akan disampaikan warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan melalui slide. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana biasanya saya persilakan untuk baris pertama sebelah kanan saya keluar duluan. Setelah itu dilanjutkan baris kedua dan terus baris ketiga dan baris keempat.